Baru masuk kerja, dihina dan direndahkan. Tak ada yang tahu, dia adalah istri CEO yang menyamar. Bagi dunia luar, aku adalah Amara Wibisono, istri dari Rendra Wibisono, CEO sebuah perusahaan teknologi raksasa. Namaku Amara. Hidupku adalah sebuah fantasi, dikelilingi kemewahan dan segala privasi yang bisa dibeli. Namun, di balik semua itu, aku menyimpan sebuah misi rahasia, sebuah penyamaran yang telah membawaku ke dalam dunia yang sangat asing, dunia yang keras dan penuh penghakiman, yang berada tepat di dalam gedung megah milik suamiku sendiri. Semua berawal dari kecurigaan Rendra. Ia curiga ada yang tidak beres di perusahaannya, ada budaya kerja yang buruk dan mungkin mengarah pada ketidakjujuran. Ia ingin aku menjadi mata dan telinganya, menyamar sebagai karyawan biasa untuk mengetahui kebenaran. Tentu saja, aku menerima tantangan ini. Aku ingin tahu seperti apa dunia nyata di luar gelembung mewahnya, dan aku ingin membantu suamiku membersihkan perusahaannya. Hari pertamaku adalah kejutan besar. Aku datang dengan penampilan yang sengaja kubuat sederhana. Jilbab polos, kemeja katun murahan, rok panjang, dan sandal jepit. Aku menyembunyikan mobil pribadiku di gang sempit dan berjalan kaki menuju kantor. Begitu masuk, tatapan mata yang penuh penghakiman langsung menyambutku. Aku mendaftar sebagai Amara, karyawan baru di divisi pemasaran. "Kamu yakin bisa kerja di sini, Mbak?" tanya Desi, seorang rekan kerja dengan riasan tebal dan tas bermerek yang mencolok. Ia melihat penampilanku dari atas ke bawah, seolah-olah aku adalah makhluk dari planet lain. "Kita di sini butuh orang yang modis, biar klien terkesan." Aku hanya tersenyum. "Saya akan bekerja keras, Mbak, tenang saja." Namun, di sisa hari itu, perlakuan mereka semakin parah. Mereka mengolok-olok bekal makan siangku yang hanya nasi dan tempe, menyebutnya makanan anak kos. Mereka berbicara keras di depanku tentang barang-barang bermerek yang mereka beli, seolah-olah sengaja ingin memamerkan kekayaan mereka. Aku mendengarkan semua itu dengan hati yang perih, tetapi aku mencoba bersabar. Aku tahu ini adalah bagian dari misiku. Aku melihat betapa Lia, satu-satunya karyawan yang ramah, berusaha membelaku. Ia tersenyum padaku dan menawarkan diri untuk makan siang bersama. Kehadirannya adalah satu-satunya cahaya di tengah lingkungan yang gelap ini. Di penghujung hari, saat semua orang bersiap pulang, aku duduk di kubikelku yang sempit, menarik napas dalam-dalam. Aku melihat Desi dan teman-temannya sedang berbisik-bisik, menatapku sambil tertawa. "Kasihan ya," bisik Desi, suaranya terdengar jelas. "Orang dari kampung, cuma bisa kerja kasar. Paling cuma tahan seminggu." Aku bangkit dari dudukku, berjalan mendekat, dan tersenyum. "Mungkin. Tapi saya rasa saya akan bertahan lebih dari itu," kataku. Ekspresi Desi berubah dari sombong menjadi terkejut. "Apa?" Aku tidak menjawabnya, melainkan mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari sakuku dan menancapkannya ke port laptop kantor. Layar laptop itu langsung menampilkan sebuah folder yang penuh dengan file rekaman audio. "Kamu tidak tahu siapa aku," kataku, suaraku rendah dan penuh keyakinan. "Tapi aku sudah tahu siapa kalian." Desi mundur selangkah, wajahnya pucat. Aku menatapnya, lalu menatap layar laptop. "Ini bukan sekadar penyamaran. Ini adalah investigasi. Dan ini baru permulaan." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang kerja. Wajah Desi dan teman-temannya yang tadi penuh tawa, kini berubah pucat pasi. Mata mereka terpaku pada laptopku yang masih terbuka, menampilkan folder rekaman. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membiarkan kebisuan itu berbicara. Akhirnya, Desi adalah yang pertama memecah keheningan. "Kau gila?" bisiknya, suaranya bergetar. "Apa yang kau lakukan?" Aku tersenyum tipis. "Sama seperti kalian. Hanya merekam. Tentu, kalian tidak keberatan, kan?" Mereka tidak menjawab. Mereka hanya saling pandang dengan tatapan panik, lalu bergegas pergi meninggalkan mejaku. Suasana di kantor esoknya terasa sangat berbeda. Mereka masih menatapku, tapi tidak lagi dengan penghinaan yang terbuka. Perundungan itu berubah menjadi lebih pasif-agresif. Mereka akan berhenti berbicara saat aku lewat,
atau sengaja tidak membalas sapaanku. Meja kerjaku menjadi pulau kecil di tengah lautan kebisuan yang dingin. Tentu saja, hal ini membuatku merasa tertekan. Di rumah, aku adalah nyonya besar, dengan segalanya yang serba ada. Di sini, aku hanyalah Amara, si karyawan baru yang dicurigai, yang makan bekal nasi tempe. Terkadang, saat Rendra bertanya apakah aku baik-baik saja, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku tidak ingin membebaninya. Ini adalah misiku, dan aku harus menyelesaikannya. Di tengah semua kegelapan ini, satu-satunya cahaya adalah Lia. Ia tidak berubah. Ia masih menyapaku dengan ramah, makan siang bersamaku di pantry, dan bahkan membantuku mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Lia memiliki senyum tulus yang membuatku merasa diterima, sesuatu yang sangat langka di perusahaan ini. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, aku dan Lia masih menyelesaikan laporan. Aku menatapnya yang begitu gigih dan fokus pada pekerjaannya. "Lia," kataku, "kenapa kau baik padaku? Padahal yang lain, mereka tidak suka padaku." Lia mengangkat wajahnya dari layar. "Aku tidak peduli mereka suka atau tidak. Amara, aku tahu kau orang baik. Lagi pula, aku juga pernah di posisi sepertimu. Sederhana dan diremehkan. Dulu aku pernah kerja part-time di toko. Mereka juga sering mengejekku karena penampilanku." Aku terdiam, hatiku tersentuh. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan bertukar cerita, tertawa tentang masa lalu kami, dan berbagi mimpi. Aku mulai merasa bahwa Lia adalah teman sejati, seseorang yang bisa kupercaya di tengah lingkungan yang penuh ketidakjujuran. Namun, di tengah kebersamaan itu, mataku tak sengaja menangkap sesuatu yang aneh. Di balik layar komputernya, ada sebuah tumpukan berkas yang ditumpuk dengan rapi. Salah satu berkas itu memiliki logo yang sama dengan berkas laporan keuangan yang aku lihat di meja Pak Harno, kepala divisi. Berkas itu tampak disembunyikan. Perasaanku mendadak tidak nyaman. Ada sesuatu yang janggal. Kenapa Lia memiliki berkas rahasia itu? Apakah kebaikannya hanya topeng? Apakah dia bagian dari permainan ini? Ataukah dia terjebak di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, dan aku tahu, misiku di sini baru saja semakin rumit. Hari-hari berikutnya di kantor terasa berat. Perasaan cemas menggerogoti benakku. Aku terus memikirkan tumpukan berkas yang kulihat di meja Lia. Apakah Lia terlibat dalam sesuatu yang kotor? Mungkinkah kebaikannya adalah bagian dari rencana besar untuk mengelabuhiku? Aku tahu aku tidak bisa langsung bertanya kepadanya. Misi ini mengajarkanku satu hal. Jangan pernah mempercayai sesuatu hanya dari permukaannya. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Aku harus melihat berkas-berkas itu dari dekat. Rencanaku sederhana, menunggu semua orang pulang, lalu kembali ke meja Lia. Aku sengaja bekerja lebih lambat dari biasanya, berpura-pura kewalahan dengan tugas. Aku melihat satu persatu rekan kerjaku beranjak, termasuk Desi yang menatapku dengan tatapan sinis. Terakhir, aku melihat Lia mengemasi tasnya. "Aku pulang duluan ya, Amara." "Jangan terlalu dipaksakan," ucapnya dengan senyum tulus. Senyum itu membuat hatiku bergejolak. Apakah senyum itu tulus? Atau hanyalah sebuah topeng? "Tentu, Lia. Hati-hati di jalan," balasku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Setelah kantor benar-benar kosong dan lampu-lampu sudah dipadamkan di beberapa sudut, aku bangkit dari mejaku. Suara ketukan keyboard dan bisikan para karyawan kini digantikan oleh keheningan yang dingin. Hanya suara pendingin ruangan dan detak jantungku yang berpacu kencang yang terdengar. Aku berjalan pelan menuju meja Lia. Di bawah tumpukan buku, aku menemukan berkas yang kucari. Tangan gemetar saat aku membaliknya. Aku melihat logo yang sama persis dengan yang ada di laporan keuangan Pak Harno, kepala divisi. Namun, yang lebih menarik perhatianku adalah sebuah flash drive kecil yang diikatkan dengan karet gelang pada salah satu berkas. Aku dengan cepat memindai isinya. Berkas-berkas ini adalah laporan keuangan palsu, yang tampaknya digunakan untuk menutupi anggaran proyek fiktif. Para staf yang suka merundungku mungkin saja adalah boneka. Atau setidaknya, mereka bekerja untuk orang-orang yang sibuk dengan kejahatan finansial ini. Penghinaan yang mereka lakukan terhadapku bukan hanya karena status sosial,
tetapi mungkin sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatianku. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini adalah bukti yang kucari. Ini adalah alasan mengapa Rendra mengirimku ke sini. Aku mengambil flash drive itu dan menyembunyikannya di dalam saku jaketku. Aku meninggalkan berkas-berkas itu apa adanya, berharap tidak ada yang curiga bahwa isinya telah diketahui. Aku mematikan komputer Lia dan berjalan pelan menuju pintu keluar. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu, namun tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah lift. Itu bukan langkah kaki satpam. Itu adalah langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku menahan napasku. Siapa yang kembali ke kantor pada jam segini? Apakah mereka menyadari ada sesuatu yang hilang? Aku bersembunyi di balik kubikel terdekat, mengintip dari celah kecil. Jantungku berdebar kencang saat melihat siapa orang yang datang. Ia melihat ke arah meja Lia, lalu melirik ke seluruh ruangan dengan tatapan panik. Aku tahu aku dalam masalah. Misi investigasiku telah berubah menjadi sebuah permainan kucing dan tikus yang berbahaya. Napas yang kutahan di balik bilik kerja terasa panas. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Sosok itu berjalan semakin dekat, dan saat ia melintas tepat di depanku, aku melihatnya. Itu adalah Lia. Aku merasa duniaku runtuh. Lia, satu-satunya orang yang kupercaya di sini, kembali ke kantor malam-malam begini? Ia berjalan tergesa-gesa ke mejanya. Wajahnya terlihat panik. Tangannya menggeledah tumpukan berkas yang baru saja kuperiksa. Ia terlihat sangat cemas, menggigit bibirnya, dan terus melirik ke pintu keluar. Jelas, ia sedang mencari sesuatu. Flash drive yang kini ada di saku jaketku. Aku memejamkan mata, merasakan sakit yang menusuk. Mengapa, Lia? Setelah semua kebaikan yang kau berikan padaku, mengapa kau terlibat dengan mereka? Tiba-tiba, ponsel Lia berdering. Ia mengangkatnya dan berbisik, "Halo, Pak, ya, saya kembali. Saya tidak bisa menemukannya. Saya yakin flash drive itu ada di sana." Suara di seberang telepon tidak terdengar, tetapi dari ekspresi Lia yang ketakutan, aku bisa membayangkan betapa mengerikannya percakapan itu. Lalu, ia kembali berbicara. "Saya sudah bilang, saya akan melakukan apapun. Saya sudah lelah, Pak. Adik saya tidak bersalah. Lepaskan saja dia." Kalimat itu adalah kepingan terakhir dari teka-teki yang selama ini kubingungkan. Lia bukan penjahat, melainkan korban. Ia tidak bekerja sama dengan Pak Harno karena ingin, tetapi karena dipaksa. Ia menjadi pion dalam permainan kotor ini demi melindungi keluarganya. Air mata mengalir di pipiku. Aku merasa sangat bodoh karena meragukan kebaikannya. Aku menunggu hingga Lia menyelesaikan panggilannya. Ia terlihat sangat frustasi, mengacak rambutnya dan duduk terdiam. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan hati-hati, aku merayap di balik bilik kerja, memastikan langkahku tidak mengeluarkan suara. Aku berjalan menuju pintu keluar, melewati Lia yang masih duduk termenung. Ketika aku sampai di luar, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin. Tanganku meremas flash drive di saku jaketku. Bukti kejahatan Pak Harno kini ada di tanganku. Dan yang lebih penting, aku tahu kebenaran di balik pengkhianatan Lia. Aku menelepon Rendra. "Rendra, aku punya semuanya. Semua bukti," kataku. Suaraku bergetar karena emosi. "Amara, kamu baik-baik saja? Di mana kamu?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku baik-baik saja," jawabku. "Aku pulang sekarang. Kita harus membicarakan ini. Ada hal yang jauh lebih rumit dari yang kita kira." Di dalam taksi, aku menatap bayanganku di kaca jendela. Bayangan itu bukanlah Amara yang mewah atau Amara si karyawan sederhana. Itu adalah bayangan seorang wanita yang hatinya hancur, tetapi tekadnya semakin kuat. Misi ini bukan lagi hanya tentang membersihkan perusahaan suamiku. Misi ini adalah tentang menegakkan keadilan, dan yang terpenting, tentang menyelamatkan satu-satunya teman yang kupercaya, bahkan setelah ia mengkhianatiku. Malam itu, setelah tiba di rumah, aku langsung menemui Rendra. Di dalam ruang kerjanya yang luas, aku meletakkan hard drive itu di atas mejanya. "Ini," kataku, suaraku masih bergetar.
Semua bukti ada di sini. Rendra memasangnya ke komputer. Matanya membesar saat ia membaca laporan audit palsu dan data korupsi yang tersembunyi. Kemarahan memuncak di wajahnya. Aku akan memecat mereka semua. Terutama Harno. Geramnya. Tidak, Rendra, kataku. Ada hal lain. Lia, dia juga terlibat. Tapi dia tidak jahat. Dia dipaksa. Aku menceritakan semua yang kudengar di kantor. Tentang Pak Harno yang mengancam adik Lia. Rendra mendengarkan dengan serius, namun raut wajahnya tetap tegas. Aku mengerti, tapi ia tetap berpartisipasi dalam kejahatan ini. Perusahaan tidak bisa menoleransi pengkhianatan. Amara. Aturan tetap aturan. Aku tahu ia benar, tetapi aku tidak bisa menerima keputusan itu begitu saja. Aku memegang tangannya. Tolong, beri dia kesempatan. Lia adalah korban. Dia berbeda dari yang lain. Rendra menatapku. Ia melihat kesungguhan di mataku. Baiklah, katanya, kita akan lihat. Besok, aku akan panggil semua orang ke aula. Kita selesaikan semua ini. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa sangat tegang. Semua orang berkumpul di aula, berbisik-bisik dan bertanya-tanya. Desi dan teman-temannya menatapku dengan tatapan sinis, yakin bahwa aku hanya akan membuat masalah. Lia berdiri di sudut ruangan, terlihat pucat dan ketakutan. Ia terus menunduk, seolah berusaha menghilang. Rendra naik ke atas panggung. Ruangan menjadi hening. Ia mulai berbicara tentang pentingnya integritas dan kepercayaan. Lalu, matanya menatap langsung ke arahku, seolah memberi kode. Aku berjalan dari sudut ruangan menuju panggung. Tatapan heran berubah menjadi kebingungan. Hari ini, kata Rendra, suaranya menggelegar di seluruh aula. Saya ingin memperkenalkan satu orang kepada Anda semua. Dia telah menjadi mata dan telinga saya di sini, mengamati setiap detail. Dia adalah seseorang yang tidak kalian hargai, yang kalian hina dan kalian cemooh. Ia menoleh ke arahku. Dia adalah istri saya, Amara Wibisono. Seketika, seluruh ruangan senyap. Wajah-wajah yang tadi penuh keraguan kini membeku dalam keterkejutan. Mata Desi melebar, dan ia menutup mulutnya dengan tangan. Pak Harno, yang berada di barisan depan, tampak pucat pasi. Ekspresi Lia adalah yang paling menyakitkan bagiku. Ia tidak terkejut, melainkan dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Kami tahu semuanya, lanjut Rendra. Kami tahu tentang laporan fiktif, tentang penyelewengan dana, dan semua hal kotor yang terjadi di sini. Tiba-tiba, Pak Harno berdiri. Jangan dengarkan dia, Pak Rendra. Ini semua fitnah. Dia dan si Lia itu bersekongkol. Ia menunjuk ke arah Lia. Dia yang membocorkan data kepada saya. Lia mendongak, matanya berkaca-kaca. Hati kecilku meratap, namun aku tahu, ini adalah saatnya kebenaran harus terungkap. Itu tidak benar, seru Lia, suaranya bergetar. Saya dipaksa. Pak Harno mengancam akan memenjarakan adik saya jika saya tidak membantunya. Semua orang terkejut. Pak Harno mencoba menyangkalnya. Namun Lia terus berbicara, air matanya mengalir. Ia menceritakan bagaimana ia terjebak dalam skema korupsi itu, tentang janji-janji palsu, dan bagaimana ia ketakutan setiap hari. Saya melakukan kesalahan, kata Lia. Saya minta maaf. Di panggung, aku menatap Lia. Aku melihat air mata di matanya, dan aku tahu air mata itu tulus. Rendra mengambil alih panggung, melihat wajah Pak Harno yang kini dipenuhi keputusasaan. Pertarungan kini sudah selesai. Kami telah menang. Namun, kemenangan ini terasa pahit, terutama saat melihat Lia, teman yang rela mengorbankan segalanya demi keluarganya, harus menanggung akibatnya. Setelah Lia menyelesaikan ceritanya, keheningan kembali menyelimuti aula. Kali ini, keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang penuh dengan sinisme, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh rasa malu dan penyesalan. Pak Harno mencoba menyangkal, tapi tidak ada yang percaya. Rendra memberi isyarat kepada petugas keamanan yang telah bersiap di pintu. Tanpa banyak bicara, Pak Harno dan beberapa kroninya yang terlihat pucat pasi digiring keluar.
Aku berjalan dari panggung dan mendekati Lia. Ia terduduk di lantai, bahunya bergetar, menangis sesenggukan. Aku berlutut di depannya dan memeluknya. Ia membalas pelukanku, terisak di bahuku. Aku minta maaf, Amara. Aku tidak bermaksud. Aku tahu, Lia, bisikku. Sudah, jangan menangis lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah situasi di aula sedikit tenang, Rendra kembali ke kantornya. Aku mengikutinya. Ia duduk di kursinya, menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah. Lia tetap tidak bisa bekerja di sini, Amara, katanya dengan nada final. Dia tahu aturan perusahaan. Hatiku mencelos. Aku tahu itu adalah hal yang benar dari sisi bisnis, tapi dari sisi kemanusiaan, aku tidak bisa menerimanya. Rendra, dengarkan aku, kataku. Lia bukan penjahat. Dia adalah korban. Dia tulus, dan dia hanya melakukan itu untuk melindungi adiknya. Apa yang dia lakukan adalah kesalahan, tapi niatnya bukan untuk merugikan perusahaan. Dia butuh bantuan, bukan hukuman. Aku menceritakan padanya tentang semua kebaikan Lia, tentang bagaimana ia adalah satu-satunya orang yang ramah padaku, tentang bagaimana ia rela makan siang bersamaku di tengah cibiran yang lain. Rendra mendengarkan, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku tahu ia adalah seorang pebisnis yang harus tegas, tapi aku juga tahu ia adalah pria yang hatinya tulus. Kejujuran dan integritas itu bukan hanya tentang tidak melakukan kesalahan, lanjutku, tapi juga tentang mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Lia sudah melakukannya. Kita harus memberinya kesempatan. Rendra terdiam lama. Ia menatapku, lalu melihat keluar jendela, memikirkan semuanya. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, Amara, aku akan mengikuti saranmu. Tapi kita harus mengubah seluruh sistem di sini. Dan begitulah, keadilan sejati yang kurasakan terjadi. Bukan dengan memecat Lia, tetapi dengan memberinya kesempatan kedua. Kami tidak hanya memecat para oknum yang korup, tetapi juga meluncurkan program pelatihan etika bagi semua karyawan. Lia ditugaskan menjadi bagian dari tim yang bertugas merevisi dan menegakkan kode etik perusahaan. Pengetahuan dan pengalamannya membuatnya menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan berubah total. Desi dan teman-temannya dipecat, dan mereka harus menanggung konsekuensi sosial dari perbuatan mereka. Ruang kerja tidak lagi menjadi tempat penuh gosip dan cibiran, melainkan tempat yang saling menghargai. Sebulan kemudian, aku kembali datang ke kantor. Kali ini sebagai Amara, istri CEO. Namun, aku mengenakan pakaian sederhana, sama seperti saat aku menyamar. Aku melihat Lia tersenyum, menyapa karyawan baru dengan ramah. Ia tidak lagi ketakutan, tetapi dipenuhi kepercayaan diri. Aku tersenyum. Misi penyamaranku telah selesai. Aku datang untuk membersihkan korupsi, tetapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku menemukan bahwa keadilan sejati tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memberi pengampunan. Aku datang untuk menguji kejujuran orang lain, tetapi aku belajar tentang arti ketulusan dan persahabatan sejati. Dan aku tahu, petualanganku yang paling penting bukanlah saat aku menyamar, melainkan saat aku harus berjuang untuk kebenaran dan kebaikan, bahkan ketika itu berarti harus membela orang yang pernah mengkhianatiku. 1 tahun telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Kantor yang dulu dipenuhi dengan bisikan sinis dan tawa palsu kini terasa hangat dan penuh energi. Aku sering datang kemari, bukan lagi sebagai Amara, si karyawan sederhana, melainkan sebagai Amara, Nyonya CEO, yang kini menjabat sebagai kepala divisi etika perusahaan. Hari ini, aku duduk di sebuah kafe kecil di lantai dasar gedung. Dari sini, aku bisa melihat semuanya. Karyawan-karyawan makan siang bersama, tertawa, dan berbagi cerita tanpa memedulikan status atau pakaian yang mereka kenakan. Aku melihat Lia. Ia kini adalah sosok yang berbeda. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, jilbabnya tetap sederhana, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Lia sekarang adalah manajer senior, sosok yang dihormati dan disegani. Saat ia melewati meja tempat aku duduk, ia berhenti dan tersenyum padaku. "Makan siang bersama, Amara?" tanyanya. Dengan senang hati, jawabku,
tersenyum balik. Kami berdua tidak lagi perlu berpura-pura. Kami makan siang bersama, berbicara tentang proyek baru, dan rencana perbaikan sistem yang sedang kami jalankan. Kami adalah tim yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Istri CEO yang menyamar, dan karyawan yang hampir menjadi korban, kini bekerja sama untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Aku melihat keluar jendela. Dunia di luar sana masih penuh dengan penghakiman dan standar ganda. Namun, di dalam gedung ini, kami berhasil menciptakan sebuah ekosistem kecil yang dibangun di atas integritas dan kebaikan. Disinilah letak kemenangan sejati. Bukan pada pemecatan para penjahat, tetapi pada pembangunan kembali sebuah budaya yang rusak. Misi penyamaranku telah berakhir, namun pelajaran yang kudapat akan terus hidup. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari keberanian untuk menjadi baik di tengah keburukan, dan kekuatan untuk memaafkan.